Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, pendengar Anyaman Jiwa. Saya Dr. Randa Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Di episode kali ini, spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pada episode kali ini akan berbeda. Saya akan menjelaskan suatu kasus berdasarkan cuplikan episode drama audio Obrolan Meja Makan yang merupakan cerita kisah nyata dari Nova, yaitu Disindir Mertua. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya supaya kamu bisa terinfo setiap saat ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Sayang, kemungkinan aku nanti lembur sampai jam 9 malam ya. Maaf, aku gak bisa antar kamu periksa. Gak apa-apa mas, aku naik ojek online aja. Oke. Lah, kok naik ojek online? Mahal Gita. Mending uangnya dipakai buat beli bahan masakan aja lah. Kamu jalan aja ke halte depan bentar, terus naik bus Trans kan juga bisa. Mentang-mentang lagi puasa gak mau naik bus. Bu, aku masih sakit. Kemarin sempat mau diantar Mas Pandu tapi dia kerja. Ya, kalau kamu naik bus kan juga duduk, Git. Gak mungkin lah kamu berdiri. Lagian, kamu gak berangkat bareng orang kantoran kan? Mau berangkat jam berapa sih? Lagian anakmu masih tidur. Dan kenapa harus ke rumah sakit? Di klinik kan bisa. Yang jaga anakmu siapa? Adiknya Pandu? Si Restu gimana? Kamu kalau hari ini gak puasa juga bakal sembuh, Git. Rencananya periksa jam 9 Bu, biar masih adem. Lah iya itu. Jam 9 kan udah sepi. Ngapain pakai ojek online segala? Buang-buang duit aja. Tapi Bu, kamu itu ya, kalau dibilangin mertua paling gak bisa. Sukanya ngeyel terus. Sudah. Gita, gak apa-apa, nanti naik ojek online aja. Biar aku yang bayar. Pandu, kamu itu ya selalu manut aja sama istri. Heran ibu. Sekali-sekali ya tegasin lah istri kamu. Jangan dimanja melulu sampai jadi egois dia ini. Bu. Sudah. Masih sahur tapi kalian udah bikin emosi aja. Maaf ya. iya Mas, gak apa-apa. Ini Rian tumben banget gak ikut sahur. Dia tuh baru bisa tidur jam 1 pagi tadi Mas, gara-gara diajak main adikmu. Jangan dibiasakan tidur jam segitu ya, Git. Maaf juga, semalam aku gak bisa jagain Rian. Gak apa-apa Mas, kamu kan lembur. Besok lagi bilang aja sama ibu kalau ada hal yang gak ngenakan atau membutuh istirahat. Iya Mas. Ya udah, nanti hati-hati ya. Kalau uangnya kurang, chat aku aja. Iya Mas, semoga uangnya gak kurang. Aku berangkat ke masjid dulu ya sayang. Udah mau imsak. Mas. Ya? Mas, kayaknya kamu perlu pertimbangin yang waktu itu. Kita udah bahas ini berulang kali, Git. Aku pikirin dulu ya. Kamu tuh selalu gini, Mas. Banyak yang harus dipikirin lagi, Git. Dan jangan sering dibahas. Nggak enak kalau ibuku denger. Kalau kamu lupa, kita seatap sama ibu. Mas, apa kamu gak kasihan sama aku? Aku tuh selalu ngurus Ryan, ngurus adikmu juga, ngurus rumah. Yang beres-beres rumah ya aku capek banget Mas. Tolong kamu pertimbangin lagi. Uang juga selalu keurusan yang gak penting. Dipakai ibu buat beli ini, beli itu. Mas, tolong bulan depan kita ngontrak rumah aja ya. Gita, udah ya. Bahasnya nanti lagi. Mas pertimbangin dulu. Tolong benar-benar pertimbangin ini ya Mas. Iya sayang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan adalah cuplikan dari episode Disindir Mertua di podcast Obrolan Meja Makan yang menceritakan menghadapi ibu mertua yang tinggal serumah dan tidak suportif. Tapi bersyukurnya memiliki suami yang baik. Hidup serumah dengan mertua terkadang harus menjadi pilihan pasangan yang baru saja menikah. Penyebabnya bisa berbagai macam, mulai dari kondisi keuangan hingga kesehatan mertua. Buat beberapa pasangan, ada yang memiliki perjalanan kurang mulus dengan mertuanya. Jika ada pertanyaan, apakah benar tinggal bersama mertua menimbulkan stres? Menurut saya, lo tinggal sama orang tua aja bisa menimbulkan stres kok. Nah, kalau kita lihat dari sebuah kenyataan seperti ini ya, kalau orang nikah itu kan rata-rata kita ambil yang normal ya, umurnya kan 20 tahun ke atas ya rata-rata ya, anggaplah 20 tahun gitu. Berarti jarak usia antara orang tua dan kita itu kan 20 tahun. Nah, di masa lalu aja yang bukan abad digital, 20 tahun tuh sesuatu, udah ada beda generasi gitu kan. Nah, maka dengan orang tua kita saja yang beda 20 tahun dengan perbedaan generasi, apalagi di era digital ini di mana perubahan itu sangat cepat, maka kita bisa stres karena beda persepsi, beda emosi mungkin, beda perilaku, beda menanggapi, macam-macam kemungkinannya. Jadi kalau apa benar tinggal bersama mertua bisa menimbulkan stres? Ya bisa, sama orang tua aja bisa ya. Jadi mertua bisa jadi stresor. Ada beberapa faktor kenapa mertua kurang suportif ke menantu. Misalnya kalau dia merasa si menantu ini tidak seperti yang dia inginkan ya. Jadi gini, kejadian ini akan bisa lebih berat bagi mertua-mertua yang merasa anaknya adalah anak kesayangan. Itu punya harapan tertentu bahwa mantu akan memperlakukan anaknya sebagaimana yang dia pikirkan sebagai anak kesayangan. Nah, ternyata si mantu ini tidak melakukan apa yang dia lakukan. Maka kemudian dia merasa si mantu ini kurang ideal. Otomatis dia tidak akan suportif pada mantunya karena menurut penilaian si mantu ini nggak bisa melayani anaknya yang adalah anak kesayangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tinggalnya di rumah mertua, itu kan istana mertua ya. Jadi istana mertua ini seluruh sudutnya ya pasti dia kuasai dong. Dan pasti dia menginginkan cara tertentu buat merawat sudut-sudut istananya ini. Lah, terus punya mantu yang ternyata menurut penilaiannya kurang bisa merawat istananya ini. Belum lagi kebiasaan. Katakan mertua ini terbiasa kalau orang pulang dari kantor, misalnya katakan suaminya dulu pulang dari kantor, maka biasanya dia akan bersih-bersih dulu, ganti baju, lalu duduk di meja makan, lalu mereka ngobrol. Lah, ini punya mantu pulang dari kantor, masuk kamar enggak keluar-keluar lagi kalau nggak dipanggil. Maka dia akan mengatakan, wah mantu saya itu nggak hormat, ditungguin di meja makan nggak datang, gitu kan ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang kenapa bisa nggak suportif? Pada dasarnya karena persepsinya beda terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan dengan perbedaan persepsi itu kemudian akan menyebabkan perbedaan perasaan, perbedaan penilaian. Dan akhirnya menyebabkan mungkin tidak suka, ya nggak pas, atau merasa anaknya salah pilih, dan sebagainya, gitu kan ya. Nggak ada sih orang yang benar-benar sama 100%. Tapi kalau dengan anak sendiri, kita biasanya bisa toleransi. Kalau anak orang lain, kita belum tentu bisa toleransi. Ini juga menjadi sebab kenapa seorang mertua susah untuk suportif pada mantu yang menurut dia tidak pas. Jika kamu memiliki mertua yang bisa dikatakan kurang baik, sebagai menantu ada beberapa cara untuk menghadapinya. Seperti misalnya gini, nggak ada loh orang yang nggak senang kalau disenangkan. Cari tahu mertua tuh senang apa. Katakan misalnya dia senang martabak, jangan lupa loh sekali-sekali beliin dia martabak, gitu kan ya. Atau misalnya dia suka nonton film tertentu, jangan lupa sekali-sekali nonton bareng dia, beri komentar yang positif. Yang bisa dikatakan yang paling bisa dilakukan adalah angkat perasaannya. Jadi kayak orang jualan lah, kayak orang marketing, gimana lah caranya ya untuk memoles-moles supaya kelihatan Anda suka sama dia. Jadi perbanyaklah apresiasi, perbanyaklah pujian ya, dan kurangi rasa negatif yang mungkin kamu rasa karena nggak cocok. Katakan misalnya, oh nggak kayak ibu saya ya, lah memang dia bukan ibumu kok, gitu kan ya, kamu nggak bisa harapin. Mama itu sangat afektif. Kalau saya pulang kantor tuh dibikinin teh manis sama mama, lalu mama itu pasti senyum ya dan nanyain dengan baik,
mertua saya cemberut aja bu, boro-boro ada teh manis. Itu kan mertuamu, bukan ibumu, kan gitu ya. Jadi ada kita pun yang kedua nurunin harapan dong, turunkan harapan. Terus yang muda waras ya, orang udah tua itu apalagi dia yang punya rumah, itu pasti sudah agak lebih sulit berubah. Sementara kamu lebih gampang berubah. Kan jadi artinya selain tadi katakan yang manis-manis, yang baik-baik, kemudian turunkan harapan, dan kemudian jangan terlalu nganggap negatif ya semuanya. Jadi belajarlah untuk ya sudahlah, orang kalau gitu mah emang gitu aja, nggak usah minta dia menjadi berbeda. Yang penting kan kamu bisa hidup sama suaminya yang adalah baik hati kan gitu ya. Kemudian komunikasi adalah hal penting dalam hubungan. Saya akan kasih beberapa cara berbicara dengan mertua seperti ini. Ya itu tadi ya, duluan dong greetings, bangun pagi mam gitu kan, assalamualaikum kalau Islam, atau mungkin ada sebutan lain ya, mungkin good morning gitu ya. Jadi duluan Anda sapa. Lalu pastikan apa yang Anda komunikasikan itu udah difilter ya. Jadi jangan bocor emosi, keluar yang negatif, tapi Anda coba sampaikan semua paling sedikit netral. Ya, berkomunikasilah paling sedikit dengan netral. Lalu jangan lupa kata-kata kuncinya. Tolong, maaf, terima kasih. Jadi komunikasikan hal yang baik-baik. Jadi salam jangan lupa, maaf, tolong, terima kasih. Kemudian usahakan komunikasi itu selalu dimulai dari wajah. Usahakan wajahnya itu selalu cerah. Duh bu, bete kalau udah baru keluar, capek, panas dan sebagainya. Ya begitu sampai di rumah, tarik nafas dulu deh sebelum ketemu sama si ibu ya. Jadi pada saat ketemu ibu mertua, Anda sudah mukanya udah lebih enak daripada waktu bete di perjalanan. Artinya gini, komunikasi itu semuanya dikendalikan oleh kita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita ekspresikan, biarpun banyak yang spontan, tapi sebetulnya kendalinya ada di kita sendiri. Jadi usahakan semua komunikasi Anda sesuai dengan tata krama, sopan santun yang seharusnya dibaca sebagai menghormati orang tua. Jika kamu sudah melakukan, tapi perlakuan mertua tetap sama, menurut saya ya biarin aja, terusin aja kamu lakukan. Kenapa begitu? Karena poinnya kita nggak bisa ngatur orang, tapi jelas kita bisa ngatur diri kita sendiri. Orang tuh macam-macam. Ini kan perbedaan individu itu sesuatu yang udah terjadi di mana-mana lah ya. Kita hanya bisa ngatur, kita mencoba yang terbaik. Kalau kita kebetulan misalnya dapat mertua yang memang dari sononya, ada soalnya orang kayak gini ya, memang dari sononya ngomel terus, modelnya asem terus, negatif terus, senangnya bergunjing gitu ya. Karena memang modelnya begitu gitu kan, nggak semua loh orang kayak gitu. Nah kita bisa apa? Sesuatu kebiasaan, satu kepribadian yang udah berkembang puluhan tahun, apalagi kalau beliau sudah masuk usia lansia, terus mau kita harap berubah? Nggak mungkin. Nah jadi apa yang mesti dilakukan? Ya lanjutkan saja. Jangan berharap dia berubah karena Anda melakukan yang baik kan gitu ya. Tapi jelas Anda lakukan itu secara konsisten, pasti ada manfaatnya. Kalau tidak buat dirimu sendiri, ya suatu ketika mungkin buat mertuamu. Jangan lupa, nggak ada loh orang yang akan memuji di depan kamu. Nah jadi siapa tahu dia akan memuji di belakangmu. Nah jadi ya sudah gitu kan ya. Lakukan saja apa yang pantas kamu lakukan, terus menerus secara konsisten. Nggak usah pikirin apa yang mertua lakukan. Mungkin beberapa di antara Anda akan mengatakan, tapi sakit hati kan Bu Astrid gitu ya. Saya udah melakukan gini, kok nggak, mertua saya kok tetap saja jahat. Ini mah bukan dagang ya, ini bukan transaksi jualan. Kamu kasih Rp5 dapat Rp55 lagi gitu. Enggak, ini bukan ya. Hubungan sosial itu kadang-kadang ada investasi. Jadi kadang-kadang apa yang kamu lakukan sekarang mungkin belum berdampak sekarang atau tidak kelihatan sekarang. Tapi percayalah, menanam sesuatu yang baik, nanti buahnya juga baik ya. Dan buahnya itu belum tentu kamu nikmati saat ini. Jadi tetap aja lakukan, tetap bersabar. Kalau kamu benar, insya Allah semuanya akan baik di masa yang akan datang. Nah, jadi kesimpulan saya untuk episode ini, mertua adalah orang tua kita yang baru. Kita tidak pernah kenal mereka sebelumnya dan kita kenal mereka setelah kita berpasangan dengan suami kita sekarang. Nah, oleh karena itu, kalau sampai harus tinggal di rumah mertua, nomor satu yang harus kita ingat, itu rumah orang lain dan kita tamu di situ.
Jadi kitalah yang harus beradaptasi dengan yang punya rumah. Sebaik-baik apapun, orang yang punya rumah punya harapan terhadap tamu kan. Pasti dia ingin tamunya berperilaku seperti ini. Pasti dia ingin rumah yang kemudian jadi rumah si tamu ini juga itu diperlakukan seperti ini. Pasti dia ingin kesehariannya seperti itu. Semua itu adalah proses belajar. Bukan cuma kamu yang bisa belajar, tapi juga si mertua itu. Bukan nggak mungkin dalam perjalanannya dengan kamu dia juga berubah dan berubah menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu jangan terlalu dimasukin ke hati supaya kamu tetap bisa tenang, supaya kamu tetap bisa santai dan wajah tetap bisa cerah sehingga akan memberikan berkah, memberikan kebaikan buat semua termasuk buat si ibu mertua. Episode Disindir Mertua selengkapnya bisa kamu dengarkan di podcast Obrolan Meja Makan di Spotify. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram @sonorafm92 dan @medio@kgmedia. Jika kamu mau konsultasi online atau offline secara langsung dengan saya, bisa DM Instagram @dirastrid atau kunjungi dirastrid.com. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Dr. Randa Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dir Astrid, pamit. Tunggu episode selanjutnya. Bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.